Sekarang masuk ke tafsir Munir ya. Nggih. Kelihatan Pak ya? Ya, kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggih? Nih. Kelihatan ya? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Rupane kaul huwallazi khalaqalakum li ajli intifaikum fid dini wa dunya bil istidlali ala maududikum wa islahil abdan. Nah, tahu dah. Assalamualaikum, Pak. Ya, ya. Kelihatan nggih? Udah. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Rupane kaul huwallazi khalaqalakum ay li ajli intifaikum fid dini wa dunya bil istidlali ala mawjudikum wa islahil abdan. Ya ini saya enggak bisa masuk Pak ya. Di-share ulang aja enggak apa-apa. Ditutup terus share. Kelihatan? Udah kelihatan. Kelihatan nggih? Ya. Nah ini di tafsir Munirnya huwallazi khalaqalakum ay li ajli intifaikum. Betapa Allah lah huwallazi khalaqalakum, yaitu Allah yang menciptakan untuk kamu kalian li ajli intifaikum, untuk kamu memanfaatkannya fid dini wa dunya, di dunia, di agama dan di dunia. Bil istidlali ala mawjudikum, dengan dalil apa? Atas wujud kamu sekalian. Wa islahil abdani, dan islahil apa? Memperbaiki badan, al abdan. Ma fil ardi jami'an, ma huwallazi khalaqalakum, ma sesuatu fil ardi, di dalam bumi, jami'an semuanya. Summa istawa, kemudian duduk qasoda. Maksudnya apa? Bermaksud ila khalqis samai, menciptakan langit. Ta'allaqat iradatuhu ta'allaqan hadisan bitarjihi wujudis sama ala adamiha. Jadi apa? Menggabungkan keinginan Allah, ta'allukan kelawan apa? Menggantungkan beneran, hadisan sesuatu yang baru, bitarjihi wujudis sama ala adamiha. Maksudnya apa? Meskipun waktu itu langit belum diciptakan, tapi Allah sudah berkehendak setelah menciptakan bumi akan menciptakan langit. Ketika ini fata'allaqat al-qudrah bi'ijadiha. Nah, ini kita bisa gunakan untuk dalil ya. Semisal kita mau makan tapi waktunya belum, tapi kita mempunyai al-qudrah untuk itu, maka kita bilang besok kita makan bareng, kira-kira kayak gitu. Meskipun ketika kita bilang besok, kita kan belum tentu tahu kita akan hidup ya. Belum tahu akan hidup. Tetapi nah itu bicara qudrahnya Allah ini agak lumayan ini.
iradatullah dan kudrohnya Allah di situ. Jadi meskipun langit belum diciptakan, tetapi Allah sudah berkehendak akan menciptakan langit itu. Kira-kira ini. Nah, ini kalau dilanjutkan, dia akan bercerita di tafsir Munir ini banyak kan kepada proses penciptaan langit dan bumi. Aifajal asama sab'a samawatin wal hasilu anna Allah ta'ala khalaqal ardu min ghairi bastin fi yaumaini. Nah, ini cerita tentang proses penciptaan langit dan bumi yang mungkin bisa kalau di tafsir Munir cenderung kepada proses penciptaan langit dan bumi. Saya ingin masuk langsung ke tafsirnya saja, biar nanti itu satu bahasanya memang lumayan ini istilah-istilahnya itu penciptaan bumi, terus di bumi itu nanti ada ikan hipaus dan lain sebagainya. Itu di tafsir Qurtubi juga disebutkan, itu di beberapa kitab tafsir yang lain juga disebutkan. Cuma saya di sini ingin mengambil dari tafsir Qurtubi sama di Tahrir wa Tanwir. Kalau tadi disebutkan Sayyid Qutub di kitabnya siapa? Quraisy. Pak Prof. Quraisy itu beliau adalah orang Mesir. Gitu. Sayyid Qutub itu ya. Gitu. Tafsirnya adalah tafsir fi Dhilalil Quran. Cuma beliau hidup di zaman awal-awal kemerdekaan dan kebetulan tidak cocok dengan pemerintah. Mengarangnya itu di penjara kalau tidak salah itu. Ya. Dhilalil Quran itu. Di penjara punya karya itu kan. Ya penjara politik. Sama kayak di Indonesia dulu juga tokoh-tokoh penting juga ada yang di penjara. Tapi bukan karena kriminal ya. Ya. Karena kriminal ya karena perbedaan kebijakan. Itu meninggalnya sampai hukuman mati kalau tidak salah itu. Di tafsirnya siapa? Saya tutup. Kita masuk ke tafsirnya Imam Qurtubi. Huwallazi khalaqalakum, kata khalaqa ay iftaro'a wa aujada min adamin. Jadi kata khalaqa itu yaitu apa? Menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Itu kata khalaqa. Khalaqalakum ay li ajlikum. Jadi kata khalaqalakum yaitu apa? Itu diciptakan untuk kamu sekalian. Tetapi yang menarik nanti ini juga akan dikuatkan oleh Imam Satib Syekh Tahir Ibnu Asyur bahwasanya waladzi khalaqalakum itu bukan dalil kita untuk mengambil semuanya, itu tidak. Yeah. Tetapi apa? Itu adalah bahasa wakila annahu dalilun ala tauhid wal iktibar. Yaitu apa? Dalil majaz. Dalil majaz yang mana itu akan menunjukkan sisi-sisi ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu. Nah, kitabnya ini untuk siapa? Kalau di tafsir Tahrir wa Tanwir, kitabnya itu adalah untuk orang musyrik. Sampai 2 kali Allah menunjukkan penciptaan manusia, terus penciptaan sesuatu yang ada di bumi dan langit, mereka masih tidak ini. Maka tidak connect. Cara Jawane no kebangetan. Iya. Kebangetan. Nah, maka dalil ini seperti apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu bisa mengelulu dan lain sebagainya itu loh. Maka nanti justru di ayat ini
eh, terus dijelaskan anna al asya'atu bahu al intifa'u biha bihadi al ayat. Jadi bumi dan langit itu waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an itu juga dikuatkan di surat Al-Jasiyah ayat 13. Qala Allah Ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Jadi memang langit dan bumi itu diberikan kepada manusia. Tadi disebutkan di tafsirnya Al-Asya ini apa saja? Sesuatu yang tidak disebutkan di situ haram berarti boleh. Ya, tadi gitu ya. Nah, di tafsirnya Pak Prof Quraisy ya. Nah, ini kita bisa ambil contoh di semisal di kepemimpinan Khalifah Abu Bakar itu berdasarkan musyawarah. Kemudian Sayyidina Umar berdasarkan Prestasi. penunjukan. Ya, penunjukan. Terus berikutnya ahlul halli wal akdi, ngambil beberapa ini. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang mana di situ tidak tidak harus ditunjukkan tidak bolehnya, atau dia tidak harus ditunjukkan bolehnya seperti apa. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan tidak boleh, berarti boleh. Ya. Ini kalau kita dulu pernah dengar debat yang lagi dulu viral Prof Mahfud sama DPR itu loh. Nah, jadi al-asya ini apa saja ya? Ya semuanya selama itu tidak ada dalil yang menunjukkan tidak boleh ya. Tidak boleh. Nah, itu al-asya itu. Nah, wasahihu an hadi al-ayah al-i'tibar ya dulu alaihi ma ba'dahu wa qablahu. Nah, yaitu apa? Ayat ini menjadi iktibar menurut Imam Qurtubi terhadap apa? Ya dulu alaihi ma ba'dahu wa qablahu al-ahya'u wal amwatu wal khalqu. Nah, jadi apa? Kematian, kehidupan dan penciptaan. Nah, jadi sebelum dan sesudah. Jadi dari itu. Nah, ini yang menarik. Ibnul Arabi membaca ayat ini, itu malah mau menunjukkan kepada manusia itu apa? Oh, dengan ayat ini seharusnya kita harus yakin kepada Allah. Ini bukan menunjukkan bahwasanya saya boleh memakan apapun yang ada di bumi atau lain sebagainya, tidak. Tapi ini harusnya menunjukkan tauhid. Artinya apa? Jangan pelit. Justru kitanya yang disuruh. Kita orang mukmin. Orang mukmin. Bukan dengan teks ini maka saya mau mengambil semuanya, bukan. Tapi dengan ayat ini menurut Ibnul Arabi al-i'tibar ala tauhid wa wahdaniyatihi. Justru menunjukkan apa? Ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan seperti itu berarti apa? Ya, batasarrufur rizqi li taatillah la li maksiyatihi. Maka justru dalil ini bukan kok untuk kita mengambil sebanyak-banyaknya dari apa yang ada. Justru bagaimana ini bisa menjadi bukti bahwasanya kita bisa bertauhid kepada Allah dengan memberi infak dan sedekah dan sebagainya itu. Maksudnya gimana? Maksudnya ayat ini tuh kalau di pemikirannya siapa tadi? Ibnu Arabi. Kalau menurut Ibnu Arabi berdasarkan ayat ini itu mau bercerita seperti ini. Allah itu zat yang ghaniyun. Kaya. Allah itu zat yang berkuasa dengan menciptakan semua itu. Maka kita jangan suudzon dengan Allah. Suudzon dengan Allah itu dengan cara apa? Dengan perhitungan.
anu ya, perhitungan atau mengkhawatirkan anu ya. Nah, ya, perhitungan semisal mau membantu orang, kita perhitungan. Nanti saya bagaimana ya? Nanti saya bagaimana ya? Itu kalau membantu orang. Semisal saya mau kuliah, nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana ya? Nanti kalau di sana kayak ini bagaimana ya? Duit kurang piye ngono ya. Bayarnya piye gitu-gitu termasuk kena hitop ini ya. Nah, nah, maksudnya itu ini. Ini dulu saya masih ingat waktu mau kuliah S1 itu, Iya. bahkan waktu pesantren, ibu saya selalu bilang, dan nanti kalau di sana ini bagaimana? Kalau nanti nggak bisa nyukupin SPP-nya bagaimana? Kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Kekhawatiran itulah akhirnya saya jawab, ya kalau memang nanti tidak mampu ya sudah pulang. Yang penting saya sudah pernah ke sana. Nah, menurut Ibnu Arabi seharusnya dengan kita diberi tanda kekuasaan Allah ini, nilai tauhid kita menjadi kuat. Kedua, kita tidak mengkhawatirkan rizki yang dimiliki Allah. Dalam artian apa? Ya, ini bukan berarti terus diam dan lain sebagainya ya. Karena dalam teori tasawuf diantaranya itu Allah itu adalah zat yang kaya, ghaniyun. Ghaniyun. Fastaghna aghnahullah wastafif afahullah. Berarti itu kalau arti Indonesianya kaya, kalau arti Jawanya itu biasanya di pesantren-pesantren itu ngalap cukup. Jadi merasa cukup. Nah, salah satu tasawuf, salah satu nilai apa orang itu sedang menjalankan tasawuf itu apa? Mempunyai sifat ngalap cukup. Bagaimana orang bisa mempunyai sifat ngalap cukup? Ya kalau dia tidak menyusahkan orang lain. Bagaimana dia tidak bisa, bagaimana agar dia tidak menyusahkan orang lain? Ya berusaha dengan pekerjaannya. Justru dengan ayat ini kita akan semangat bekerja. Agar apa? Agar ngalap cukup atau agar bertasawuf lah istilahnya. Tidak menyusahkan orang lain itu deh. Jadi tidak salah menjadi beban orang lain, tidak menyusahkan orang lain, tidak menggantungkan orang lain itu berarti salah satu sifat dari salah tasawuf. satu tanda orang itu mempunyai hubungan dengan Allah yang baik itu di situ. Dia tidak ingin menyusahkan makhluknya Tuhan. Ya. Salah satunya itu. Nah, bagaimana agar tidak menyusahkan? Ya ikhtiar bekerja. Karena apa? Huwallazi ja'ala lakum. Nah, itu tadi. Nah, sehingga Ibnu Arabi memahaminya di sini menurut di kitab Tafsir Qurtubi tadi. Ayat ini menunjukkan tauhid Allah, tauhid kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Khauful iklali minar rizki iku suudon. Khauful iklali suudon billahi. Jadi kita merasa khawatir kalau nanti kita akan miskin, tidak mempunyai pekerjaan. Akhirnya itu adalah disebut apa? Suudon kepada Allah. Kekhawatiran itulah yang biasanya menyebabkan kita menyusahkan makhluk lain. Oh, iya. Contoh punya hutang tidak mau membayar, sebenarnya dia bukan tidak mau membayar, tapi dia sedang mengkhawatirkan kehidupan dia. Akhirnya apa? Kekhawatiran itulah menyebabkan dia jauh, menyebabkan dia menyakiti makhluk lain. Kira-kira itu. Jadi menurut Imam Qurtubi yang menarik ya, yang menurut saya itu khawatir akan kita tidak mempunyai apa-apa, itu adalah salah satu wujud suudzon kita kepada Allah.
biasanya penyakitnya yang orang yang bekerja di dunia pekerjaan fisik dan sebagainya itu membatasi diri bahwasanya rizki itu ya dari gaji itu. Iya. Ketika melihat orang yang biasanya ngaji, akhirnya pikirannya orang kok enggak suka kerja. Begitu juga yang biasanya terbiasa ini ngaji dan sebagainya tadi itu, biasanya juga melihat yang bekerja itu orang kok kerja terus tidak ingat Tuhan. Padahal di dua hal ini, di dua kategori ini bisa dicarikan titik temu, yaitu apa? Kita sedang berusaha ngalap cukup atau ngalap cukup atau kaya agar apa? Tidak membuat orang susah. Mau bikin rumah uang kurang, baca amalan-amalan, tapi telepon teman-temannya agar transfer. Kalau sudah jadi ceritanya barokah amalan ini saya sampai sini. Nah, nah yang menarik di tafsir Qurtubi ini apa pengarangnya itu Imam Qurtubi itu banyak mengutip hadis-hadis tentang sodako. Salah satu contohnya ini ada seorang yang itu meminta kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak mempunyai sesuatu apapun. Ketika dia minta ma'in di syai'un. Tapi apa yang dilakukan sampai Rasulullah? Walakin ibta alayya fa idza jaa syai'un qadaina. Tapi apa? Rasulullah memberi saran apa? Jualah sesuatu kepada saya. Maka saya akan membeli itu. Terus? Sayyidina Umar menjawab, loh ya Rasulullah, bukankah kita itu harus melakukan sesuai kemampuan kita? Kenapa jenengan harus seperti itu? Kalau tidak mempunyai apa-apa ya tidak usah. Iya. Tapi sahabat Ansor jawabannya Fakola rajul min Ansor, ya Rasulullah anfik wala takhof. Nah, anfik wala takhof, infaklah dan jangan takut. Ini salah satu sirinya ya. Terkadang itu jajan itu juga bagian daripada sodako. Jajankan teman, istri, anak, semuanya ya. Nggak harus teman. Kita ya Untuk diri sendiri. untuk diri sendiri keluar terus beli jajan. Ya. Kalau mengamalkan hadis ini, orang itu ini di beberapa tempat ya. Saya tuh biasanya nemenin orang yang jual keripik gitu. Ya. Itu ketika jualannya laku setengah kilo itu bahagianya itu. Ekspresi wajahnya itu sudah daripada dikasih duit tok ya tanpa dibeli gitu. Nah, ini sirinya ini ya. Daripada kita semisal kita kasih uang ya itu memang sedekah, tapi kan tidak ada ilat hukumnya. Atas dasar apa kita memberi dia? Nanti banyak hukum fikih yang ada di situ. Ya. Semisal saya kasih dia 500.000. Kenapa saya kasih dia 500.000? Itu bukan tanggung jawab saya. Sementara anak saya cuma tak kasih 10.000. Minta uang 20.000 tak bilang nakal. Nah, kalau lewat jual beli ini kan kira-kira itu. Nah, khauful iklali min su'idzonni billahi. Menurut Imam Qurtubi itu apa? Khawatir akan
iklal, kita tidak mempunyai sesuatu, itu adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan digunakan dalil. Ketika kita mau memberi teman lebih, tidak memberi istri, terus kita gunakan ini. Maksudnya gimana? Ya, misal kita mempunyai uang 10 juta, kita mau kasih ke teman karena teman itu baik. Terus istri bilang, kok kamu kasih ke dia sebanyak itu? Terus kita bilang, khauful iklal suudon billah. Oh iya, iya. Jadi kita nggak boleh jawab ojo, jangan takut. Ya, kalau mau ngasih temannya 5 juta, ya istri sudah dapat 20 atau 30, pasti nggak nanya. Iya. Kira-kira itu. Kemudian qala Allah Ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yahlifuhu wa huwa khairur raziqin. Qala fa inna rabbi ghaniyun karimun. Justru dengan ayat ini kalau saya membaca dari Imam Qurtubi itu menunjukkan agar apa? Agar kita itu satu itu tidak pelit ya. Dan kedua yakin dengan apa? Dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebutkan ayat berikutnya, wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Ya. Banyak ayat justru penjelasannya ke sana. Kemudian Imam Qurtubi juga banyak mengutip beberapa hadis. Misal qala Allah Ta'ala sabaqat rahmati godobi. Ya ibna Adam anfik unfik alaika. Salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Ini omongannya siapa? Rasulullah. Jadi qala Rasulullah, ini hadis kunci berarti. Qala Allah Ta'ala sabaqat rahmati godobi. Rahmat saya itu lebih dulu dibanding kemarahan saya. Ya ibna Adam anfik, wahai manusia berinfaklah unfik, maka kamu akan diinfaki alaika. Itu nanti ada penjelasannya nih. Infak itu apa itu? Iya. Kemudian apa? Waqala Rasulullah ma min yaumin yasbahu sapa al ibadu fihi illa wa malakani yang zilani. Jadi tidak ada bagi seseorang hamba kecuali ketika dia pagi-pagi itu ada dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalfan. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah itu, berinfak itu khalfan. Ini yang sedekah. Ini sering disitir oleh teman-teman nih, sedekah subuh ini ya. Wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talfan. Ya Allah, berikanlah orang yang bahasanya bakhil atau ini talfan apa kehancuran. Nah, pertanyaan mafhum mukhalafahnya, bagaimana kalau kita pagi-pagi justru menyakiti orang yang bersedekah? Boleh. Kalau bersedekah saja dijaga malaikat, didoakan ya. Kalau yang bersedekah itu mendapatkan doa agar mendapatkan ganti, kalau yang pelit itu agar dihancurkan, apalagi yang menyakiti yang orang yang sedekah. Sedekah di sini maknanya panjang ya. Tidak hanya uang ya, maksudnya semua jenis kebaikan ya. Kira-kira itu. Apalagi kalau kita menyakiti ya tidak berterima kasih dengan orang yang pernah berjasa itu juga sama saja. Ya, dengan hanya ucapan, maksudnya menghindari lah ya. Menghindari orangnya dan sebagainya tadi. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya kan
Kita lanjutkan ke tafsirnya. Sumastawa ay al-irtifa'u wal ulu ala syai'i. Al istawa itu artinya di atas, wal ulu juga di atas, ala syai' terhadap sesuatu. Ini sebenarnya kalau dibaca secara ini majas. Majas dalam artian apa? Allah setelah bercerita menciptakan bumi, terus bercerita tentang kekuasaan yang di luar kemampuan manusia lagi, yaitu apa? Langit. Kira-kira itu. Nah, Sufyan bin Uyinah wa Ibnu Kaisan summa istawa, mananya kosoda ilaiha. Istawa ini maknanya kosoda. Ini hampir sama seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi makna istawa itu bermaksud. Istawa bimana istawala, atau menguasai. Jadi kata istawa ini juga bisa diartikan menguasai, menduduki. Ya. Indonesia berhasil menduduki wilayah A. Ya. Berarti apa? Menguasai. Kira-kira itu. Nah, Ida amir tabihi dakhola al jannah. Nah, di sini akhirnya saya juga agak heran. Imam Qurtubi ketika membahas ini itu lebih banyak bercerita tentang hubungan manusia dengan manusia. Setelah itu Imam Qurtubi mengutip sebuah hadis, Ida amilta bihi dakhola jannah. Jika kamu mengamalkan ini, maka kamu akan masuk surga. Yaitu apa? It'amut to'am. Yaitu apa? Mengajak orang makan. It'amut to'am. Nah. Wa afsus salam, dan apa? Menyebarkan perdamaian. Atim atau ama wa afsi as-salama wasil al-arhama, menyambung persaudaraan. Nanti di tafsir Tahrir wa Tanwir itu akan lebih jelas ini. Ya. Wakum al-laila, dan sholat tahajud, wa nasu nayamun tadkhulu al-jannata bisalam. Nah itu. Maka kamu akan masuk surga apa itu? Surga salam namanya. Darussalam. Nah, di ayat ini Imam Qurtubi juga menyebutkan qala Rasulullah min hadisi Abu Hurairah. Ini tentang apa? Batas tanah itu, Pak. Karena ada pertanyaan tadi di situ. Kalau langit itu ada sampai sab 7, apakah bumi juga sampai sab 7? Nah, kira-kira itu. Nah, ternyata ada kalimat gini, min hadisi Abu Hurairah la ya'khudu ahadun shibron minal ardi bi ghairi haqqihi illa tawaqahu Allahu ila sab'il ardina. Ketika orang itu di hadis ini, ketika orang itu mengambil satu jengkal tanah saja, nah dan itu bighairi haqqihi, dan bukan haknya dia, maka dia akan dihimpit 7 lapis bumi. Maknanya apa? Manusia itu harus betul-betul hati-hati menjaga hak-hak orang lain. Iya. Di sini. Nah, semisal, saya tidak mengambil tanahnya, tidak, tetapi apa? Menutup akses-akses yang bersifat pengembangan ekonominya dia, ya sama saja. Yeah. Menutup potensi-potensi dia, ya itu ya sama dengan kena kitab hadis ini.
Maka itu betul-betul perlu hati-hati. Kira-kira itu. Kemudian ini kalau di tafsir Al-Qurtubi, kita sekarang masuk ke tafsir punyanya Syekh Thohir Ibnu Asyur di Tahrir wa Tanwir. Huwallazi khalaqalakum dalilun ala syanaati kufrihim billahi ta'ala. Menurut Imam Qurtubi, menurut Syekh Thohir Ibnu Asyur, yang pertama itu ayat ini menunjukkan banget nemen nih kalau cara Jawa. Bacot. Sangat terlalu orang musyrik itu kok tidak menjalankan tauhid. Dikasih bukti apa munasabah ayat-ayat sebelumnya yang kita pelajari itu ya, dari ayat itu. Pertama menunjukkan tentang nalar berpikir, terus ditunjukkan bagaimana manusia itu yang menciptakan siapa. Bahkan ditunjukkan tanda bahwasanya yang ada di bumi ini diciptakan untuk kamu. Masih memilih batu-batuan untuk dijadikan Tuhan. Padahal itu yang menjadikan Tuhan batu-batu. Nah, maka menurut saya dari Nasir sangat banget deh. Nemen nih, cara ngomong. Au imtinanun alaihim bin ni'ami. Nah, atau menunjukkan bahwasanya mereka itu sudah mendapatkan nikmat yang banyak. Ya. Maka biasanya Pak ya, kalau menggunakan ayat ini ya, potensi-potensi orang untuk tidak apa ya istilahnya tidak bersyukur karena kita sering memberikan dia bahasa sekarang itu privilege yang tidak butuh effort. Maksudnya privilege itu dia rasa prarekoso. Nah, jadi kita memberikan sesuatu kepada dia yang mana itu tidak ada hubungannya apa-apa, tapi kita berikan effort dia lebih dibanding normalnya. Hal-hal seperti ini potensi kena kitab ayat ini. Maksudnya kalau kita itu yang memberikan sesuatu yang membuat orang itu gak mengeluarkan effort tapi dapat sesuatu gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita memberikan orang ya, memberikan sesuatu entah itu kepada orang dan apa tanpa alasan yang jelas, tanpa ilat hukum yang jelas, tanpa munasabah ayat yang jelas. Tapi kita memberikan itu tanpa dia mengeluarkan effort yang apapun. Ini kalau kita mempelajari huwallazi khalaqalakum tadi. Kata itu ya di awal itu ya. Bahkan di surat Al-Baqarah itu nanti juga akan dijelaskan bagaimana orang Yahudi itu ketika minta apa makanan langsung dari langit dan sebagainya tadi. Biasanya orang yang terbiasa hidup dengan pola seperti itu merasa lebih penting dibanding orang lain. Gitu ya, merasa itu ya menjadi penyakit. Nah, akhirnya dia itu merasa lebih penting. Orang musyrik itu akhirnya seolah-olah dikasih nilai-nilai kebenaran, nalar berpikir, tidak mau. Dikasih sejarah-sejarah umat-umat terdahulu, tidak mau. Dikasih bukti nyata bahwasanya yang menciptakan kamu itu pasti Tuhan. Bukan batu yang kamu buat itu, masih tidak mau. Dikasih tanda lagi bahwasanya yang menciptakan buah-buahan dan semuanya ini, ya ini semua untuk kamu, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, masih tidak mau. Iya. Karena apa?
Karena dia merasa sudah mendapatkan effort banyak. Itu sama bisa praktek nanti. Gimana prakteknya? Semisal sampean terbiasa praktek ke saya setiap makan selalu mentraktir dan lain sebagainya itu. Iya. Sekali saja saya tidak mentraktir, pasti akan ada pembahasan itu. Mm-mm. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Semisal sampean punya mobil, terbiasa ini, saya pinjam, terus tiba-tiba tidak boleh ini, pasti kan ada sesuatu. Iya. Nah, maka yang pas itu ya muamalah yang sering kita ceritakan itu. Yang ta'awanu itu ya. Kata awal. Apakah itu boleh dalam Al-Quran? Boleh. Nah, misal kita lihat di surat ini Al-Hadid ayat 10 itu la yastawi minkum, bismillahirrahmanirrahim, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala wa ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Jadi orang yang berinfak, orang yang ikut Rasulullah sebelum Fathul Mekah dengan sesudahnya itu beda. Statusnya ya. Statusnya beda. Dalam artian apa? Semisal ada teman, ada Mas Ali, ada jenengan, ada saya ini. Terus kita mempunyai teman lagi yang namanya si A atau si B. Si A ini dia adalah orang kaya. Iya. Dan si B ini kebetulan dia bukan orang kaya. Yang kaya ini ngasih 1 juta, yang ini ngasih 50.000. Kalau menurut ayat Al-Hadid ini, yang 50.000 itu lebih, kira-kira itu. Iya, lebih dibutuhkan. Bukan lebih dibutuhkan, usaha dia untuk mendapatkan 50.000 terus dikasih ke kita, itu nilainya tinggi. Iya, effortnya ya, kalau bahasa anak sekarang effortnya besar. Maksudnya itu. Jadi usahanya itu. Nah, dan ini kan yang dulu dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika membagi harta rampasan. Orang yang ikut perang Badar dengan orang yang tidak ikut perang Badar ya beda. Iya. Cuma kan sesuatu yang ada di dunia itu kadang kan juga mau dipaskan seperti apapun kan tidak pas. Iya. Dan itu menyebabkan ini orang-orang yang belakangan masuk Islam itu susah kaya akhirnya. Karena tunjangan-tunjangannya tidak sebanyak orang yang masuk Islam duluan. Terus bercerita, yang menyebabkan saya hari ini itu masuk Islam saya setelah Fathul Mekah itu bukan saya tidak mau, itu memang takdir Tuhan. Nah, ini yang kadang ini banyak ya kasus-kasus di rumah ya ketika kita tidak melihat ini. Salah satu contoh, saya itu dulu tuh banyak punya teman yang dia itu biasanya itu anak terakhir. Iya. Itu sering sekali. Saya ada teman itu orang tuanya sudah meninggal, dia habis kuliah di Jogja dulu, selesai S2, dia susah nyari, ya bukan susah ya, mencari proses pekerjaan dan lain sebagainya itu sama kakaknya yang sudah mapan, yang dulu dibantu orang tuanya dan sebagainya, dia dimarahi. Akhirnya dia cuma bilang seperti ini, kesalahan saya itu cuma satu, apa? Ketika saya butuh berkembang, orang tua saya sudah meninggal. Nah, ini kalau masuk ayat ini, Al-Hadid ayat 10 ini, kira-kira apakah kakaknya ini mempunyai kewajiban untuk membantu dia bisa berkembang? Harus. Karena dulu dia mendapatkan effort tenaga orang tuanya yang masih muda. Iya. Hal-hal ini kan perlu sebenarnya. Iya, harus dinalarkan ya, biar tahu.
anak yang pertama orang tuanya masih muda. lengkap gitu Giliran, ya. giliran anak terakhir, ternyata orang tuanya sudah pensiun. Sehingga eh, sehingga di tafsir Qurtubi tadi disebutkan wasil al arhama di sini, sambunglah keluarga ini. Maksudnya apa? Ya berbagi kemanfaatan, bukan hanya ketemu, Iya. bukan hanya ketemu. Ya minimal mana enak ya. Kira-kira itu. Ini makna menyambung silaturahim ya bukan sekedar ketemu ya. Ya saling berbagi kemanfaatan, kira-kira itu. Iya. Nah, ini siapa? Syaikhul Ibnu Ashur menyebutkan keadaan orang musyrik saat itu dengan ayat ini, dengan ayat lain. Afaman yahluku kaman la yahluku afala tadzakarun. Qala Allah Ta'ala innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaban walau istama'u lahu. Istilahnya itu ayat ini tuh lil mubalaghah. Balik kok. Lil mubalaghah. Kenemenen cara Jawane itu kenemenen. Oh Kok iya. nemen kok ora nuruti pangeran ngono. Kira-kira itu. Iya. Saya lanjutkan. Lanjut. Nah, lam di sini adalah lam li taklil. Dalam artian apa? Waladzi ja'ala lakum. Nah, lam li taklil itu berarti apa? Ada alasannya. Kalau dalam bahasanya itu apa? Al-hikam wal masolih. Hikmah dan kemaslahatannya. Terus apa? Ada tujuannya. Nah, dalam artian apa di sini? Ternyata Allah tuh menciptakan langit, bumi dan langit itu ada lam taklilnya, yaitu apa? Untuk kemaslahatan manusia. Nah, dan ini nanti siapa? Syekh Ibnu Ashur kalau menjelaskan tentang maslahah lam taklil di sini pasti banyak mengutip karya-karya Imam, diantaranya Imam Syatibi. Semisal contoh di kitabnya di Maqasidus Syariah itu di punyanya Syekh Ibnu Ashur itu juga dijelaskan bagaimana nalar Rasulullah ketika Nu'man bin Bashir, anak yang tidak disayang oleh Bashir, dia ingin memberikan kepada yang lain, anak yang satunya lagi. Jawabannya Rasulullah apa? Apakah kamu ingin anak kamu kedua-duanya ini baik sama kamu? Iya. Kalau iya itu jangan dilakukan. Jadi kalau nanti salah satu anaknya tidak mengikuti, ada taklilnya. Taklilnya apa? Karena tidak adil. Kira-kira itu. Atau hadis yang tidak boleh memutus silaturahim. Ya. Itu dikaitkan dengan tidak boleh jual beli ke saudaranya yang sedang melakukan akad. Yang tidak boleh itu apa? Membiarkan saudaranya susah. Taklilnya. Maksud apa? Saya ulangi, gimana? Wala yabi'u bai'a akhihi. Saya itu tidak boleh jual beli ke jualannya saudara saya. Saya tidak boleh jual beli saudaranya. Saya tidak boleh ketika saya sedang transaksi dengan Mas Ali, jual beli sapi, terus saya menawarkan sapi ke jenengan.
Ya, itu di fikih populer itu ya. Wala yabi'u bai'a akhihi. Ini kalau menurut tafsir Syekh Tarif Nasur, yang tidak boleh itu bukan saya menawarkan sapi ke jenengan. Mm-mm. Cerita ini harus ada taklilnya, maslahatnya dan hikmahnya apa. Saya tidak boleh membiarkan Mas Ali kelaparan. Ya, Maknanya kan ke sana. iya, betul. Maknanya kan ke sana. Maknanya ke sana. Terus walayah tubuh khidbata akhihi. Terus, yang penting kan saya tidak melamar perempuan yang mau dilamar Mas Ali. Maknanya apa? Ya, minimal saya mempromosikan lah. Mm-mm. Nah, Ya, ya, ya. ayat ini ke sana. Nah, kemudian eh, ada sebuah ayat di situ, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Terus wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi'ahidihi illa antum minhu fi. Ayat ini juga bisa kita pahami seperti di sini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infak. Nah, ini kita tadi bicara infak. Ya, Infak itu atau sodakoh itu adalah menurut menurut Qatadah, perintahnya adalah infak. Berarti apa? Ya semua hal. Semua hal dari profesi kita itu wajib infak. diinfaki. Tapi Sayyidina Ali memilih yang lain. Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari semua perintah itu adalah untuk hal yang wajib. Hal yang wajib dari infak itu apa? Zakat. Ya, tingkatannya ya, kalau yang wajib dikeluarkan ya zakat. Nah, bukan tingkatan, kata perintah di sini. Oke, Kata perintah itu kan untuk yang wajib, dan yang wajib itu apa? zakat. Zakat. Nah, tapi kalau wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Nah, Imam Abu Hanifah ya intinya taklilnya dalam infak itu apa? Eh, memudahkan urusan saudara-saudara yang lainnya. Iya, Kira-kira itu memudahkan urusan saudara yang lainnya. Nah, kalau dalam infak ini itu kan juga ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya tahu? Kenapa kok ayat ini penjelasannya kok banyak tentang cerita sedekah? Saya mengikuti cara Imam Qurtubi menjelaskan. gimana Mas, runtutannya dari sodako itu karena yang bumi tadi ya, hasil Nah, bumi dihamparkan sebagai bentuk keesaan Allah gitu ya. nah, itu bukti bahwa ayat ini ingin menjelaskan jadikanlah iktibar. Kita jangan khawatir atas rezeki yang menjadi sedikit. Nah, bawaannya ya manusiawi ya Mas, ke khawatir ini. Ya, kira-kira itu. Nah, Jadi setelah ngaji ini ya kudu los ya, gak khawatir. ya maksudnya Allah ya bukan ini. Ya, tetap. Ya nyiapkan, tapi kan nggak boleh khawatir, tetap ada niat ya. Di situ jelaskan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan siapa itu Imam Satibi ya ketika membahas syariah. Ya, Jadi tujuannya itu
ibaratnya ya ketika ada teks itu ada kostus syar'i. Jadi alasan kenapa itu diwajibkan. Jadi pertama harus menebak-nebak alasannya apa. Alasan secara syar'i. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun. Ya. Lanjut. Di beberapa ayat dijelaskan itu. Wa ma khalaqtu insa wal jinna illa Ya, betul. liya'budun. Imam Syatibi sudah bergerak. Teks ini juga dilihat dari qasdul mukallaf. Qasdul mukallaf itu apa? Yang melakukan sedekah dan yang menerima sedekah. Ya. Ini juga harus dilihat. Nah, semisal ini saya contohkan dan di situ disebutkan jelas sekali oleh Imam Syatibi. Ada si A, orang ini tidak hanya terbiasa berbuat jelek, tapi terbiasa nanti akan akon-akon. Mengklaim ya, mengklaim. Mengklaim. Misal ada si A ini orang kaya. Terus saya dengan keterbatasan ekonomi, dia ngajak saya haji atau umroh. Tapi saya sudah tahu orangnya ini. Engkau pasti akan berbicara gini, itu loh yang biasanya ngaji, itu kalau tidak saya hajikan, dia tidak akan haji. Nah, menurut Imam Syatibi, itu siapa? Kalau saya sudah tahu mukallafnya, orang seperti itu, maka lebih baik saya tayamum kalau wudhu itu. Berarti ini urusan haji, lebih baik tidak berangkat. Kira-kira itu. Karena itu akan menjadi makna yang berbeda. Iya. Nah, begitu juga yang menerima. Kalau kita sudah tahu orang yang menerimanya ini adalah menganggap kita adalah bagian daripada benda. Semisal saya contohkan, saya kalau tahu Pak Pra, wah Pak Pra nanti ini akan menraktir saya. Jadi Pak Pra itu ya maknanya ya orang pentraktir itu. Setiap ketemu Pak Pra seperti itu, setiap ketemu Pak Pra seperti itu. Nah, bagaimana jenengan melihat sedekah dengan orang seperti Solihin itu? Sebaiknya juga tidak. Itu sama aja kalau kita sedekah, jangan dikasihkan ke orang itu aja gitu. Nah, itu bisa jangan itu saja atau sebagainya. Yang jelas jenengan sudah tahu. Dia itu kalau ke saya minta ini. Nah, itu masuk ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Itu baik yang bersedekah atau yang disedekahi kena khitab ini. Selama ini kan yang disalahkan kan yang sedekah. Kena kitab yang mana? Yang bil manni wal adha ini. Apa Mas artinya bil manni? Ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sederhananya itu kalau sedekah itu jangan diundat-undat. Oh, mani walada itu jangan merusak sedekahmu dengan membicarakan. Nah, ini kalau kita mengikuti polanya apa makosid syariahnya Imam Syatibi dan bicara ilat hukum. Iya. Ini kalau bagi yang memberikan, kalau dia mengungkit dia kena. Tapi kalau bagi yang menerima, kalau dia tidak berterima kasih, Ya sama aja ya. ya sama kena ini. Berarti sebentar, bagi yang ngasih itu tidak boleh undat-undat. Bagi yang menerima, ya undat-undatnya dalam bentuk ini tapi harus terima kasih. Nek gak berterima kasih ya bagian dari ini tadi ya.
mani al ada itu ya, wal ada itu ya. Bilmani wal ada, dia juga menyakiti yang memberi. Selama ini kan penjelasannya kan selalu yang disudutkan kan yang memberi dah. Iya. Ketika diingatkan, nah ini perlu. Orang yang sudah diberi, kok dia tidak berterima kasih, Mm-mm. itu juga tanda kan memutus silaturahim. Iya, iya. Ini salah satu contoh yang lain yang sering kita lihat ya. Tapi ada banyak ada tipe wong sing dikai disumbang gak tau matur nuwun. Yes. Terus akhirnya kalau Nah, saya sama istri ya memang tipe wong kuwi ngono wis rasa baper nek butuh akhirnya kan menjaga jarak ya menjaga nek dia butuh dikandani gak yo wis. dan buat apa kita kasih tahu tuh Pak? Itu kan sudah hal yang nampak. Iya, maksudnya dia kalau nanya itu kita kan sering jawab, tapi jawaban kita gak tahu terima kasih ya, ngono iki gak pernah gitu. Ini kalau kita bicara tayamum tadi nih, Hmm. kalau saya sudah tahu kalau itu, kalau saya wudhu dengan di tempat itu nanti akan merubah makna itu, ini sering kita lakukan. Hmm. Semisal saya saja, itu saya biasanya itu lebih memperhatikan teman-teman yang sudah sukses. Ketika diundang, ketika saya mau punya acara, teman-teman saya yang sukses itu tak taruh di posisi-posisi yang layak, Posisi yang depan ya, ya di depan dan lain sebagainya. VIP. Nah, tapi orang-orang yang sudah berjuang untuk saya, itu biasanya itu saya abaikan. Ya, Nah, itu saya juga sudah melakukan ada terhadap orang-orang yang sudah berjuang kepada ini. saya tadi ini. Ini sama dengan di surat Al-Hadid ayat 10 tadi. Jadi ini ya, ngundat-ngundat itu bukan masalah memperbincangkan lalu mengolok-olokkan ke yang ngundat-ngundat itu bahasa Indonesia apa ya? Padanan kata itu eh, me- bukan sekedar kata ya, artinya makna itu bisa meluas termasuk pada sikap dan tindakan ya. Walaupun walaupun sikap dan tindakan ini secara mata dilihat ya tidak menyakitkan, tapi kan itu bisa jadi menyakitkan hati orang yang mestinya berhak di situ gitu. Kira-kira itu. Tapi ini kalau diteruskan, Sayyidina Umar mempraktekkan ayat itu, akhirnya menjadikan kesenjangan sosial. Apakah itu ini tafsir ya, tidak bicara ini, tidak bicara ini. Yang jelas, kalau bicara kita mengikuti Imam Satibi, terus kita bicara tentang masalahnya Imam Jadari bin Ashur, bilmani wal ada ini ya mukhotobnya atau yang dituju itu ya tidak hanya orang yang memberi, Pemberi dan menerima ya. penerima juga kena. Ketika apa? Ketika dia tidak bisa berterima kasih. Iya, ya betul. Kenapa kita kembalikan lagi pemberian itu huwallazi khalaqalakum. Nah, Berarti khalaqalakum. ayat ini mafil ardi jami'an. Nah, bagi yang memberi itu merasa bahwasanya itu adalah haknya Allah, bagi yang menerima orang ini berjalan memberi kepada dia itu atas rentek yang diberikan Allah. Maka dia kena hitop ini man lam yaskur an-nasa lam yaskur Allah. Orang yang belum bisa berterima kasih kepada manusia karena dibeli, maka dia juga tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Jadi kata kuncinya ya, berterima kasih pada orang yang sudah membantu memberi kita. Karena yang memberi apa? Dia sudah menghilangkan rasa kekhawatiran tidak punyanya tadi. Ya, walaupun mungkin dia masih, cara saya ya kadang masih latihan, tapi kan pada akhirnya bisa kayak gitu ya.
Kira-kira itu kalau dari ayat ini. Cuma ya ya kita tidak bisa menuntut orang untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Justru kita ketika kita belajar dari Imam Satibi di Muwafaqahnya ini, kita harus bisa menyesuaikan. Iya, Kalau dengan karakter seperti ini, maka harus seperti ini. iya, Kalau fleksibel. karakter orang yang tidak mau berterima kasih, maka sedekah saya di mana? Saya umumkan. Diomongkan di Saya umumkan, tidak hanya omongkan, saya umumkan. hmm, biar akuntabel lingkungannya tahu ya. Hmm. Tetapi kalau dengan orang yang tawadu, yang biasa ya tidak. Nah itu maksudnya bahwasanya ketika ada perintah menurut Hmm, Imam Satibi itu juga harus dilihat dari sisi apa perintahnya dari Allah seperti apa, terus juga dilihat orangnya. oke. Ini mungkin kita sering dengar ya. eh, Tiba-tiba orang ngajak cerita saya baik, cerita ajaran Rasulullah. Kok setelah itu saya kehilangan benda. Kalau orang ngajak cerita Rasulullah lagi, saya tidak mau dengan orang seperti itu. Saya mau cerita Rasulullah, tapi saya tidak kehilangan harta benda saya. Nah Kalau itu diajak kena, cerita kena kita tentang Rasul, kondang itu kena kita ini jangan mengkhawatirkan tadi. ya beda lah Pak itu. Kira-kira itu. Ya. Cuma ya Ya di tentu. dunia itu, ketika kita mempelajari sesuai dengan ilmu, maka kita ketika mempraktekkan harus siap-siap dengan ilmu sabar. Iya, wong apik kok ya. Sabar dan syukur harus menjadi satu. Ya, harus itu ya. Karena yang kita kerjakan pada akhirnya kan baik ya. Cuma Baik dan berdasarkan ayat ini tidak usah khawatir kalau kita melakukan itu akan berkurang. ya, Ayat-ayat Al-Quran yang lain sudah memberikan buktinya, hadis-hadis Rasulullah sudah menunjukkannya. Kenapa kita harus tidak yakin? iya, Hanya dalam prakteknya, mukalafnya ini, orang yang kita ajak itu seperti apa, itu perlu dipelajari. iya, tipenya ya. Nah, kira-kira itu, kira-kira itu. Terima kasih, Pak. Ya, banyak yang saya catat sebenarnya dari awal tentang terakhir ini yang menarik tentang bil mani wal ada tadi ya bagi pemberi dan penerima. Karena kan selama ini biasanya yang disudutkan itu kan penerima saja ya. Yang memberi, Pak, malah. Eh, iya ya, maksudnya yang disebutkan itu pemberi ya. Pemberi selalu didoktrin untuk jangan tunda-tunda, jangan ini, sing ikhlas, sing piye kan gitu ya biasanya. Iya. Ikhlas, Ngundat-ngundat itu. Ngundat-ngundat itu kan disebabkan karena yang satunya tidak berterima kasih. iya. Cara Kalau yang berterima satu, kasih ya nggak mungkin tunda-tunda tak ya. nah kira-kira itu tuh, Pak. Dan kata ngundat-ngundat artinya itu tidak berhenti pada makna bicara atau maknanya kata, tapi juga bisa juga menjadi bentuknya adalah sebuah tindakan gitu ya kira. Nah, intinya itu bil mani walada itu tidak boleh menyakiti Ya. orang yang sudah memberikan kemanfaatan kepada kita. Ya, tidak boleh menyakiti lah. Menyakiti itu Hmm. banyak caranya. Nah, semisal ya gini, saya dengan Pak Pra apa bareng-bareng dengan Mas Ali bertiga. Ya, Ternyata ketika saya mempunyai uang, mempunyai kenikmatan, yang saya ajak menikmati itu bukan jenengan sama Mas Ali. Itu juga sudah bil mani wal ada. orang lain ya juga ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Semoga ayat ini menjadi ibu bagi kita, terutama satu catatannya adalah tentang apa namanya tafsirnya banyak tadi tentang eh, jangan merasa khawatir atau khauf tadi ya
miskin tidak punya pekerjaan adalah suudzon pada Allah. Jadi ketika kita merasa khawatir, merasa takut, miskin, tidak punya kerjaan itu kita jangan begitu kan, bisa saja itu pikiran yang menyebabkan kita suudzon. Terus ada lagi tentang apa ya, infak dan jangan takut. Ayat ini juga mengajarkan tentang kita supaya tidak pelit, terus tentang yakin dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Ini Terus Pak, biasanya yang populer di pondoknya Mas Ali itu hadis ana indadoni abdibi. iya, Saya itu tergantung dugaan hamba apa saya. prasangkanya hambanya. Ya, tapi bukan berarti terus eh, ya tetap ini. Ini ibaratnya semisal saya hari ini dengan keadaan hari ini, terus saya tidak berani bercita-cita nanti anak saya taruh di pesantren. Terus nanti anak saya punya cita-cita agar dia kuliah seperti ya gitu. Punya istri, saya juga tidak khawatir saya mau kuliah oke. Saya tidak khawatir. Dan Ya, itu sudah saya praktekkan dulu. Nah, itu yang disebut di situ, bukan kok terus dimaknai yang lain. Sesuatu yang belum terjadi itu jangan dibawa kepada hal-hal kemampuan kita. ya itu manusia kebanyakan ya termasuk saya tuh sering kebawa ilustrasi. Oh nek ngene piye kayak gitu. Nah, itu yang nggak boleh dipikirkan ya. Ya, tapi kan dibuat perencanaan boleh yang sifatnya positif. Kalau sifatnya negatif ya nggak perlu dibawa ke pikiran kita gitu. Sebagai ilmu itu wajib, tapi sebagai perjalanan kita harus selalu melibatkan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ilmu itu berarti di perencanaan ya. Iya, sebagai ilmu, oh saya mampunya sampai sini. Kalau mampunya saya sampai sini, ya saya contohkan saya saja lah. Saya sempat berpikir saya mau menyelesaikan kuliah. Hmm. Saya bisa, tapi banyak pertimbangan secara ilmu. Kalau saya praktekkan itu juga nanti akan ada yang akhirnya saya mengambil masalahnya sementara ini. Tetapi saya tidak pernah menutup takdir-takdir saya kemungkinan berikutnya saya bisa kuliah lagi. Ya, Di pikiran saya masih saya yakini nanti saya juga bisa kuliah lagi. Bagaimana caranya? Biar kudroh-kudrohnya Allah yang menentukan itu. ya, ya. Tapi secara ilmu hari ini saya harus tidak kuliah dulu. Kalau saya ambil kuliah berarti itu saya menyakiti keluarga saya. Tapi Kenapa? harap ya Kenapa? kenapa? Bukannya berharap satu saya sebagai kepala keluarga, keadaan ekonomi dan sebagainya tidak menentu. Akhirnya ya kalau sekarang ya, oh ini bukan rukun Islam, lakukan nanti gitu. Nah, Ya. tetapi saya tidak pernah menutup kemungkinan kudroh Allah ini. Yang penting itu ya mengatur mindset antara ilmu kudrah Allah dan iradah Allah itu harus tahu porsinya gitu. Nah, kira-kira itu. Terima Ya, ya. kasih. Oke, oke, terima kasih. Jadi begitu teman-teman, nanti semoga apa yang kita perbincangkan malam ini ngaji kita adalah bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima Nah, kasih teman-teman, mohon maaf sampai ketemu di kajian berikutnya. Kita tutup. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.